Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo. Jadi perkenalkan, nama saya Deherawati dengan NIM 060213822769, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, semester 5, kelas Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teks paragraf argumentasi. Selamat menyaksikan. Masuk saja dengan pengertian tentang paragraf. Jadi pengertian paragraf ini yaitu paragraf itu menyajikan suatu pandangan atau sudut pandang penulis terhadap suatu subjek dan menyajikan bukti untuk mempengaruhi pemikiran pembaca. Nah, di PowerPoint tersebut itu saya melihat ataupun kalian bisa melihat ada dua orang laki-laki, yang satunya itu menggunakan laptop untuk mengetik dan satunya itu membacakan suatu teks ataupun kertas yang ada tulisannya. Dan saya itu kenapa memilih kombinasi antara kuning, orange dan hitam, itu adalah kombinasi yang bagus untuk pembaca biar tertarik dengan PowerPoint tersebut. Ada juga yang slide kedua, yaitu tentang tujuan argumen ataupun paragraf argumentasi. Itu terdiri dari dua tujuan, yang dimana kalian bisa lihat di PowerPoint di atas ini. Tentang yang pertama itu membujuk pembaca untuk menyetujui sudut pandang penulis atau setidaknya pemikirannya. Yang kedua itu mendorong pembaca untuk menelaah argumen dan menggunakan pemikiran kritis. Di PowerPoint tersebut juga kalian bisa melihat kan, ada dua orang, yaitu satunya laki-laki dan satunya itu perempuan. Mereka saling memegang tangan ataupun bertepuk tangan untuk suatu permasalahan yang sudah selesai ataupun argumen yang sudah selesai, dan mereka itu ekspresinya tuh sangat gembira. Nah, di sini juga kombinasinya tuh antara hitam, putih, oranye, biru dan kuning. Itu kombinasi yang pas untuk dimana orang ataupun pendengar serta pembaca teks tersebut ataupun PowerPoint tersebut tidak merasa bosan terhadap PowerPoint yang penyaji sajikan. Di sini juga tujuan juga sudah jelas. Mereka itu mendorong ataupun membujuk suatu seorang untuk menyetujui sudut pandang yang sudah diberikan ataupun sudah dituliskan. Yang kedua juga untuk mendorong pembaca untuk menelaah terlebih dahulu argumen tersebut, dan harus menggunakan pemikiran kritis. Nah, ada juga struktur paragraf argumentasi. Yang pertama itu adalah pernyataan pendapat, sudut pandang utama yang akan diungkapkan, serta alasan dan bukti argumen yang mendukung pernyataan pendapat, serta didukung dengan informasi atau faktual. Yang ketiga adalah penegasan ulang sudut pandang awal dengan menyebutkan alasan yang dikemukakan. Jadi di sini bisa kalian lihat juga dari PowerPoint ini terdiri dari beberapa warna yang dominan ke hitam, terus biru tua, serta putih, dimana ini sangat bagus dan elegan, serta suara yang menarik perhatian mendengar. Dan juga di dalam ini juga kenapa tidak melihatkan muka ataupun wajah, karena biar pendapat serta pendengar bisa melihat bagaimana struktur paragraf argumentasi tersebut. Bisa kalian lihat di paragraf dan di PowerPoint ini sangat sekali bagus. Ada 3 pernyataan terhadap struktur paragraf argumentasi. Ada juga langkah-langkah menulis paragraf argumentasi. Bisa kalian lihat di atas ini terdiri dari 5, yaitu yang pertama itu kalian tuh harus bisa memilih atau memilih suatu objek yang ingin Anda bantah atau argumen yang ingin Anda bantah. Yang kedua adalah buatlah pernyataan pandangan yang meyakinkan. Jadi buatlah seolah-olah kalian itu tidak mau kalah berdebat ataupun berargumentasi dengan lawan kalian. Yang ketiga adalah kumpulkan informasi dan bukti untuk mendukung klaim Anda. Jadi kalaupun dari
omongan kalian ataupun dari perkataan kalian ini tidak memungkinkan untuk disetujui, kalian harus mengumpulkan informasi yang relevan ataupun fakta dalam mendukung klaim kalian. Yang keempat itu adalah atur poin-poin Anda secara logis serta sistematis. Jadi kalaupun kalian tidak memiliki poin-poin yang logis, kalian itu akan kalah dengan teman kalian ataupun dengan pembantah. Yang kelima itu adalah simpulkan dengan menyatakan kembali posisi Anda tersebut. Posisi Anda ingin benar ataupun ingin salah. Nah, jadi di langkah menulis paragraf argumentasi itu harus memiliki langkah-langkah yang logis, sistematis, dan strategis, serta fakta. Jadi Anda bisa menang. Dan di langkah-langkah tersebut juga kalian tuh bisa melihat di PowerPoint ini sangat simetris dan sangat pas paduannya itu antara putih, hitam, ada satu orang laki-laki yang berbadan besar serta menggunakan laptop dan bukunya dengan berwarna kuning, krem, terus oranye serta hitam. Jadi kombinasi itu sudah bagus dan tidak jelek, serta pendapat saya juga pandangan ini sangat bagus. Nah, ada juga tips menulis paragraf argumentasi, terdiri dari 4. Yang pertama itu adalah katakan atau pastikan kata-kata Anda telah meyakinkan dan tidak ambigu terhadap argumen tersebut. Yang kedua itu adalah pastikan bahwa setiap klaim didukung oleh bukti yang kuat dan relevan. Yang ketiga itu adalah hindari prasangka yang berlebihan dan sampaikan ide secara objektif dan tidak ambigu. Yang keempat itu adalah agar argumen mudah dipahami pembaca, memperhatikan lagi serta perhatikan secara logis dan logika serta alurnya itu bagaimana. Nah, dari tips paragraf argumentasi itu bisa kalian lihat juga PowerPoint itu tidak banyak warna. Kenapa? Karena tips ini adalah perlu agar kita tuh tahu bahwasanya bagaimana membuat suatu paragraf argumentasi yang baik dan benar serta tidak agar logis serta fakta secara objektif gitu. Itu juga warnanya kombinasinya itu antara hitam serta oranye, dimana itu campurannya itu sangat-sangat netral dan tidak terlalu banyak warna ya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan tentang pengertian, struktur, teks, dan lain-lainnya sampai kesimpulan dimana kita itu dalam paragraf argumentasi itu kita tuh diajarkan bagaimana cara menulisnya, menyusunnya, dan merancang bagaimana menggunakan berargumentasi yang fakta, logis, dan faktual. Nah, ini saja pemaparan mengenai teks paragraf argumentasi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.